Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Di Indonesia, bus adalah sebuah transportasi darat yang banyak digunakan sebagai alat angkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Umumnya, bus digunakan sebagai kendaraan jarak jauh maupun dekat yang dikategorikan dengan jenis serta kegunaannya. Ada banyak tipe-tipe bus di Indonesia yang memiliki manfaat serta fungsinya masing-masing. Meskipun memiliki jenis yang berbeda, secara keseluruhan bus memegang manfaat yang sama, yaitu sebagai alat transportasi umum yang mengangkut penumpang dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Banyak pengusaha lokal maupun keturunan yang bermain di moda transportasi darat, baik di masa kolonial, maupun di zaman modern ini. Sebut saja salah satu bus legend di jalur selatan, yakni Bus Esto. Bicara soal armada bus tua, masyarakat pengguna transportasi di jalur lintas selatan atau sering disingkat JLS antara Majenang, Cilacap hingga Banyumas dan Kebumen, pasti paham dengan nama bus legendaris ini, Esto. Bus Esto, sejak puluhan tahun silam, sudah beroperasi melayani rute Majenang-Kebumen. Cikal bakal bus Esto dimulai pada zaman prakemerdekaan. Kala itu, nama armadanya adalah Emto. Awalnya perusahaan transportasi itu didirikan Bapak Oi Kim Chin. Selanjutnya, diteruskan kepada sang anak, yakni Bapak Oi Chang Chin, dan saat ini usaha tersebut dikelola oleh generasi ketiga, yakni Bapak Budi Wiharja. Tidak diketahui persis tanggal dan tahun kapan serta tipe armada yang digunakan. Tetapi dari foto yang kita dapat, armada Esto ini menggunakan sasis Dodge Power Wagon tahun 1942. Diperkenalkan pada tahun 1942 sebagai truk 4x4 pertama yang diproduksi untuk pasar sipil, Power Wagon secara mekanis berasal dari truk seri Perang Dunia pada tahun 1942 hingga 1945 milik Dodge. Awalnya truk ini digunakan di Perang Dunia Kedua, sebagai truk yang mampu pergi kemana saja, serta kendaraan komando dan kendali. Untuk spesifikasi mesin, truk ini ditenagai mesin bensin 6 silinder, dengan kubikasi 3.772 cm3 segaris, mampu memuntahkan tenaga 94 tenaga kuda, dengan torsi 244 Nm pada 3.200 rpm. Sistem pembakaran menggunakan karburator dengan kompresi ratio 6,7. Menggunakan gearbox 4 percepatan 4x4. Tangki BBM-nya mampu menampung 115 liter, dengan kecepatan maksimum 83 km per jam. Pada masa kemerdekaan, armada Emto adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk memindah dokumen negara, saat ibu kota boyong dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda. Pemindahan ini penuh risiko. Pasalnya, Jakarta dan Jawa Barat menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Bapak Oi Kim Chin dan Oi Chang Chin dikenal sangat pro-republik. Bahkan, Bapak Oi Kim Chin mendapat 2 bintang jasa, yakni dari Presiden dan Legiun Veteran RI. Bintang jasa itu menjadi bukti bahwa meski tidak langsung terlibat dalam pertempuran, bantuan yang diberikan pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangat berarti. Oi Kim Chin pada masa Orde Baru bernama menambah namanya menjadi Mas Jan Kartowiharjo. Armada ini lantas meniti zaman, melalui masa awal kemerdekaan. Belakangan Emto berubah nama menjadi GS Emto, dan terakhir berubah menjadi Esto, kepanjangannya dari Isuk Sore, Tetap Usaha. Nyaris semua masyarakat di jalur bus Esto paham kapan waktu bus Esto melintas. Pada zaman dulu, bahkan banyak warga yang membatalkan perjalanan jika bus Esto tak beroperasi atau kena masalah di jalan. Saking lamanya beroperasi, armada Esto jadi bus sejuta umat. Penumpangnya beragam, mulai dari PNS, pegawai, karyawan, hingga petani. Petani boleh membawa hasil buminya dengan bus ini. Karenanya, ada guyonan, tidak mungkin terjadi perampokan atau pencopetan, karena penumpang Esto selalu bersenjata.
Petani kan bawanya golok, sabit, pacul, ya pasti aman ini bos. Dan dari beberapa informasi yang kami telusuri, ternyata untuk ongkos busnya pun bisa dihutang. Kini, armada S2 masih lestari, meski jumlahnya berkurang jauh dibanding masa-masa sebelumnya. Jumlah bus S2 saat ini tinggal 1 unit dengan bus Hino 3/4, yang masih melayani trayek Majenang ke Kebumen PP. Dan berikut wawancara dengan Bapak Yosep Budi Wiharja, cucu pendiri PO Bus S2, dengan liputan 6.com. Pernah ibu kota tuh pindah ke Jogja. Ya, itu bawain dokumen-dokumen. Pakai transport satu-satunya bus ya, pertama itu S2. Sampai rela JR Semarang, wah ini bisa masuk rekor bus tertua di Indonesia. Sampai sekarang masih ada ya. Walaupun hanya 3 biji ya, kita bertahan ya. Kita memang dapat penghargaan dari negara, itu ya kita punya kebanggaan. Demikianlah sejarah ringkas bus S2. Semoga informasi singkat ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't